Ada penetapan dari KPU, Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu? Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kesuksesan, panjang umur, dan dimudahkan segala rezekinya. Pada video kali ini saya ingin berbagi seputar Pilpres 2024 yang mana KPU sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029, yang mana pada penetapan itu Ganjar Pranowo tidak menghadiri undangan KPU karena alasannya tidak mendapatkan undangan, dan dari pihak KPU pun sudah mengklarifikasi bahwa undangannya itu sudah sampai 1 hari sebelumnya ya. Dan para netizen itu banyak yang mengomentari karena menganggap Ganjar Pranowo itu ngibul dan berbohong katanya ya. Yuk, seperti apa kesurannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Pak Ganjar gak datang di acara penetapan pemenang Pilpres oleh KPU. Apa alasannya? Ada penetapan dari KPU, Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu? Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Kalian percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Ganjar kalau Pak Ganjar tidak mendapat undangan resmi dari KPU? Mari kita dengarkan langsung penjelasan KPU bahwa Pak Ganjar itu berbohong. Kami sudah berkomunikasi langsung, khususnya saya berkomunikasi langsung dengan LO pasangan calon presiden wakil presiden nomor 3, dan beliau sudah menerima surat yang kami kirim dalam bentuk soft copy semalam ya. Nah, ketahuan kan bahwa Pak Ganjar sekarang berbohong atas statement yang disampaikan tadi kalau Pak Ganjar tidak menerima surat undangan langsung yang dikirim oleh KPU, dan pihak KPU sendiri sudah membantah lewat Mas Hidam Holik. Ternyata pihak KPU telah mengirimkan surat terhadap paslon nomor 3. Terus apa alasannya Pak Ganjar nggak hadir dan datang di acara tersebut? Apakah The King of Kemplinti masih akan terus berlanjut dramanya? Apa pendapat kalian tentang sosok Pak Ganjar ini? Apakah Pak Ganjar terus akan mengibul sampai episode berlanjut dan tak akan pernah mengakui bahwa pemenang pemilu tahun ini adalah Pak Prabowo? Tolong tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Pak Ganjar ini. Oke, teman-teman, kalian percaya nggak kalau Pak Ganjar itu tidak diundang oleh KPU untuk menghadiri rapat pleno penetapan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih? Ya, kalian percaya nggak kalau Ganjar tidak dikirimin surat untuk bisa menghadiri undangan tersebut? Kalau saya pribadi terus terang saya nggak percaya. Ya, karena apa? Klarifikasi daripada KPU bahwa KPU sudah mengirimkan surat itu sehari sebelum rapat pleno itu. Ya, justru hari Selasa kemarin, tepatnya Selasa sore, sudah dikirimkan surat ketiga masing-masing ketiga paslon, ya, ketiga pasangan itu, baik itu Pak Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud, dan juga Prabowo Gibran, sudah dikirimkan, ya. Nah, pertanyaannya kenapa atau mengapa surat itu tidak sampai kepada Pak Ganjar? Berarti ada sesuatu di balik semua itu. Ya, ada seseorang atau ada sekelompok seorang yang memainkan peran tertentu untuk mengail, memancing di air yang keruh, ya. Kenapa? Pertanyaannya, logikanya gak mungkin surat itu gak bisa sampai kepada Pak Ganjar, ya. Pasti orang yang menerima surat itu melalui, kan KPU mengatakan bahwa surat dikirimkan melalui kepada LO masing-masing, ya, pasangan, ya. Gak mungkin LO Pak Ganjar itu tidak menyampaikan surat itu ke Pak Ganjar. Atau kalaupun nggak disampaikan, berarti ada sebuah permainan di sana, ya. Mungkin ada segelintir orang yang memanfaatkan keadaan tertentu supaya Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak hadir dan rekan-rekan di PDIP tidak hadir, maka terciptalah sebuah isu,
ya isu-isu tertentu yang bisa digoreng ke sana kemari untuk kepentingan mereka. Saya sih menduganya demikian ya, menurut analisa saya dan menurut pengamatan saya. Karena logikanya nggak mungkin ya surat itu atau Ganjar tidak diundang ke rapat pleno itu, Ganjar Mahfud tidak diundang. Ya pasti surat itu sudah sampai ke LO masing-masing. Nah pertanyaannya sekarang Anda minta pertanggungjawaban dong sama LO Anda, Pak Ganjar. Ya LO Anda dong yang harus Anda salahin. Kenapa surat itu tidak sampai ke Anda dan juga Pak Mahfud? Kenapa surat itu justru tertahan di tangan mereka? Ya, apakah ada sesuatu, ada permainan lagi dari pihak Anda atau dari pihak Banteng sendiri ya? Kita nggak pernah tahu ya. Tapi menurut kalian bagaimana pendapat kalian? Bagaimana analisa kalian teman-teman? Tapi kalau saya pribadi saya meragukan nih orang ini pendapatnya. Ya dia katakan bahwa dia tidak diundang, suratnya tidak sampai, bahkan klarifikasi, bahkan dia selanjutnya mengatakan bahwa suratnya mendadak dikasih. Nah, ada mencela-mencel ini orang ya, agak mencela-mencel, tidak tetap pendirian, tidak konsisten dalam pernyataannya. Bagaimana menurut kalian teman-teman terkait hal ini? Tulis di kolom komentar, oke? Enggak itu. Nggak diundang. Enggak. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak Izin komentar ya, Bapak Ganjar ini adalah orangnya yang nggak bisa legowo. Harusnya Bapak tuh seorang calon pemimpin ya, harus bisa menunjukkan sikap legowo. Apa salahnya Bapak mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dengan Bapak Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Gitu Pak. Setidaknya kinerja nggak ada, ya citra aja lah dibangun baik-baik ya kan. Gitu loh. Walaupun cuma pencitraan, hasil kerja Bapak pun nggak pernah ada teh. Jadi itu ya teman-teman komentar dari para netizen yang mengatakan bahwasanya Pak Ganjar ini berbohong ya. Ada juga yang mengatakan kalau emang undangannya itu tidak sampai, ada di mana dan ada apa gitu ya teman-teman. Masa sih Pak nggak dapat undangan? Yakin Bapak nggak dapat undangan? Nggak dapat atau nggak datang? Mana yang benar ini Pak? Oh iya, kira-kira kenapa ya kok Pak Ganjar nggak datang ke sana gitu? Ada apa ya? Oh ya, aku ada pertanyaan nih. Pak Ganjar nggak datang ke sana, apakah dilarang oleh partainya karena partai tersebut lagi menggugat hasil Pilpres ke PT UN? Apakah ada kaitannya itu ya? Kalau pendapat teman-teman bagaimana? Komen ya. Pak Ganjar, kau kira rakyat Indonesia semuanya itu taman kanak-kanak ya, yang bisa dikibulin, gitu loh. Pak Ganjar mendingan jujur aja, kalau nggak mau datang dan nggak boleh datang. Karena logikanya Pak Ganjar ya, dengan alasan yang sama, Anda dengan Prof. Mahfud, sama-sama di luar, itu saya kira alasan untuk menghindar saja. Dan yang paling jelas Pak Ganjar sebagai petugas partai, tidak mungkin boleh untuk hadir. Jangankan Pak Ganjar, PDIP sendiri saja tidak hadir kok di sana. Karena apa? Karena PDIP sedang melakukan gugatan ke PT UN dan PDIP meminta supaya ditunda penetapan itu. KPU tidak mungkin hadir. Ganjar berbohong. Jelas-jelas KPU mengatakan mengirimkan undangan penetapan presiden dan wakil presiden kepada Ganjar Mahfud. Tapi katanya KPU nggak kirim undangan sama sekali. Atau jangan-jangan Ganjar Pranowo tidak diperbolehkan datang oleh Bu Mega dan juga Pak Hasto ya. Jelas banget loh pihak KPU Bapak Idam Holik kirim undangan ke semua pihak 01 dan 03. Pasangan calon presiden wakil presiden nomor 3 dan beliau sudah menerima surat yang kami kirim dalam bentuk soft copy semalam ya, dan pihak sekretariat tentunya lebih dulu berkirim surat kepada tim kampanye paslon nomor 3 untuk memastikan surat yang dikirim itu sudah terkirim. Saya secara pribadi berkirim langsung kepada LO paslon nomor 3 Mas Chandra ya, saya kirim langsung ke beliau semalam. Surat undangan itu kami kirim satu persatu sesuai dengan undangan yang dituju. Dan para netizen itu banyak yang tidak percaya kalau undangannya itu
tidak sampai, atau mungkin kata netizen itu ada yang ngumpetin gitu ya, mungkin diumpetin sama siapa gitu ya teman-teman. Dan ini pernyataannya Pak Ganjar yang ditanya sama wartawan itu bahwasanya Pak Ganjar itu tidak menerima undangan, tapi seandainya kalaupun menerima undangan ingin hadir katanya. Ini ya pernyataannya ya teman-teman. Kenapa kemudian pemberitahuannya tidak lebih awal? Karena niatan saya pasti datang ya. Saya pasti menghormati sebuah keputusan dari institusi terkait dengan sesuatu yang sangat penting menurut saya. Saya juga akan menghormati mitra tanding saya sama kontestan begitu. Setelah itu saya justru ditanya oleh banyak orang begitu. Pak Ganjar besok datang nggak begitu? Lu acara apa? Ini yang nanya relawan. Lu acara apa gitu? Katanya besok mau ada pengumuman penetapan KPU, dan itu masih katanya. Maka saya sampaikan posisi saya di Jogja, sehingga saya berharap betul umpama ada konfirmasi apakah dari sekjen, apakah dari mungkin komisioner, karena saya kenal semua dengan komisioner, bisa jadi ditelepon begitu ya. Waktu MK sama, MK itu sekjennya juga tanya, apakah besok Pak Ganjar dan Pak Mahfud mau hadir begitu, dan kita jawab kita hadir. Jadi ada konfirmasi juga. Jadi ini ya teman-teman, hujatan-hujatan atau komentar-komentar pedas dari para netizen tentang Ganjar Pranowo yang tidak hadir memenuhi undangan KPU dalam rangka penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi para netizen itu berkomentar pedas tentang sikap Ganjar yang tidak hadir, dan bahkan Ganjar itu bilang tidak ada undangan dari KPU. Bahkan dari KPU pun sudah ada klarifikasi bahwa undangannya itu sudah sampai ke tim ya, ke tim pemenangan situ, ke LO katanya tadi ya, kalau nggak salah diterima oleh LO katanya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.